Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Junansi. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran di sekolah dasar. Yuk, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama yaitu menurut Rudy Reed. Nah, mengklasifikasikan ciri utama media pada unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak. Untuk visual itu sendiri dibedakan lagi pada 3 bentuk, yaitu gambar visual, garis, dan simbol. Nah, menurut Rudy Reed itu ada 8 klasifikasi media. Yang pertama ada media audiovisual gerak, yang kedua media audiovisual diam, yang ketiga media audio semi gerak, yang keempat media visual gerak, yang kelima media visual diam, yang keenam media visual semi gerak, yang ketujuh media audio, dan yang kedelapan yaitu media cetak. Nah, yang kedua yaitu menurut Umar Hamali. Nah, menurutnya ada 4 klasifikasi media pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama adalah alat-alat visual yang dapat dilihat. Yang kedua yaitu alat-alat yang bersifat auditif atau yang hanya bisa didengar saja. Yang ketiga yaitu alat-alat yang bisa dilihat dan didengar. Dan yang terakhir yaitu dramatisasi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu menurut Geni atau Gentry ya, Geni. Nah, yang ketiga yaitu menurut Geni. Nah, menurut Gentry, media diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, yang kedua komunikasi lisan, yang ketiga media cetak, yang keempatnya itu gambar diam, yang kelimanya itu gambar yang dapat bergerak, terus film bersuara, dan yang terakhir adalah mesin belajar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menurut para ahli Allen. Nah, Allen berpendapat bahwa ada 9 kelompok media, yaitu yang pertama visualia, film, televisi, objek 3D, rekaman, terus pembelajaran berprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan yang terakhir adalah sajian lisan. Nah, yang kelima yaitu menurut Gerlich dan Ellis pada tahun 1971 bahwa media itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas ke-8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan yang terakhir adalah simulasi. Nah, menurut yang keenam, menurut para ahli yaitu Anderson pada tahun 1976 bahwa pengelompokan media menjadi 10 golongan. Nah, apa saja tuh? Ya, yang pertama adalah audio kaset, Nah, yang keenam yaitu menurut Anderson pada tahun 1976 itu dia mengelompokkan media menjadi 10 golongan. Yang pertama yaitu siaran radio, cetak buku pelajaran atau modul. Yang ketiga yaitu audio cetak kaset audio yang dilengkapi bahan yang tertulis. Nah, selanjutnya adalah proyeksi visual, yang terus ada proyeksi audio visual dan film. Terus ada juga visual gerak dan film bisu. Ada juga video NCT atau televisi. Terus selanjutnya ada audio fisik. Terus ada manusia dan lingkungan guru. Terus yang terakhir adalah komputer CAI atau pembelajaran perbantuan komputer. Nah, yang terakhir yaitu menurut Reed and Briggs. Nah, menurut Reed dan Briggs mengemukakan bahwa klasifikasi media digolongkan menjadi 4 kelompok,
Yang pertama adalah media audio, yang kedua yaitu media visual, yang ketiga yaitu media audiovisual, dan yang terakhir adalah media serbaneka. Nah, baik teman-teman, itu adalah pembahasan mengenai klasifikasi media pembelajaran di sekolah dasar menurut beberapa para ahli. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang karakteristik media berdasarkan klasifikasinya ya. Nah, berdasarkan beberapa klasifikasinya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam media pembelajaran ini ada karakteristik medianya itu berdasarkan ada 5. Yang pertama yaitu media berbasis cetakan, yang kedua media berbasis visual, yang ketiga media berbasis audiovisual, yang keempat yaitu media berbasis komputer, dan yang kelima adalah media yang berbasis manusia. Baik, kita bahas yang pertama yaitu media yang berbasis cetakan. Nah, media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya itu melalui proses pencetakan atau printing ya. Nah, di sini ada karakteristik dari media yang berbasis cetakan, yaitu seperti teksnya itu dibaca secara linear. Yang kedua itu teksnya menampilkan komunikasi satu arah atau reseptif ya. Terus yang ketiga, teksnya itu ditampilkan statis, dan yang keempat, pengembangan sangat tergantung pada prinsip-prinsip kebahasan dan persepsi visualnya itu sendiri, dan yang terakhir itu teksnya juga berorientasi pada siswanya. Nah, yang kedua yaitu media berbasis visual. Nah, media yang berbasis visual ini adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Nah, apa sih karakteristik dari media berbasis visual ini? Nah, yang pertama itu visual diamati berdasarkan ruangnya. Yang kedua yaitu visual juga menampilkan komunikasi satu arah atau reseptif. Yang ketiga yaitu visual juga ditampilkan secara statis. Terus ada juga media visual juga berorientasi pada siswanya, dan yang terakhir adalah informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai. Nah, yang ketiga yaitu media yang berbasis audiovisual. Nah, media audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesannya. Nah, di sini ada karakteristik dari media yang berbasis audiovisual. Nah, yang pertama itu bersifat linear, sama ya tadi kayak yang pertama. Yang kedua menyajikan visualisasi yang dinamis. Yang ketiga itu digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatannya. Yang keempatnya yaitu merupakan representasi fisik dan gagasan yang real atau nyata ya. Terus yang kelima itu dikembangkan menurut prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif. Dan yang terakhir umumnya berorientasi pada guru dengan tingkat keterlibatan siswa yang interaktifnya itu sangat rendah ya. Nah, yang keempat yaitu media yang berbasis komputer ya. Nah, di sini ada media yang berbasis komputer itu karakteristiknya yaitu yang pertama dapat digunakan secara acak, non konvensional atau secara linear. Yang kedua yaitu dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang dan pengembangan sebagaimana yang telah direncanakannya. Terus yang ketiga nih, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan grafik. Terus yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa yang sangat tinggi. Nah, untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu media yang berbasis manusia. Nah, media yang berbasis manusia ini merupakan
merupakan media tertua untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Di sini ada karakteristik dari media berbasis manusia ini. Yang pertama itu merumuskan masalah yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan suatu masalah. Terus yang ketiga adalah ajarkan mengapa pengetahuan itu penting. Terus ada juga yang keempat itu kembangkan masalah dalam konteks ya. Terus yang terakhir adalah nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Nah, mungkin itu saja ya tentang karakteristik dari media pembelajaran di sekolah. Nah, baik teman-teman, jadi itu adalah penyampaian materi dari saya tentang karakteristik dan klasifikasi dari media pembelajaran di sekolah dasar. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.